Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Mauliska. Saya akan mempresentasikan pembelajaran berbantuan komputer. Komputer. Pengertian komputer secara umum. Komputer merupakan suatu perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data sesuai prosedur yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga menghasilkan informasi. Definisi komputer. Komputer merupakan alat elektronik yang terdiri dari rangkaian berbagai komponen yang saling terhubung, sehingga membentuk suatu sistem kerja yang mampu mengerjakan sesuatu secara sistematis. Elemen komputer. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Hardware merupakan suatu komponen yang ada pada komputer, bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Software adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan komputer bisa berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Yang ketiga, pengguna komputer, brainware. Brainware adalah sebutan untuk manusia yang memakai, menggunakan, atau mengoperasikan komputer. Tanpa adanya pengguna, komputer tentu saja tidak akan pernah bisa dijalankan. Komputer menurut ahlinya. Robert H. Blismer mengatakan, komputer ialah alat yang mampu melakukan tugas menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengelolaannya serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Fungsi komputer. Yang pertama, data input, yaitu berfungsi menerima data atau informasi dari sumber luar. Yang kedua, data processing. Fungsi utama dari komputer adalah melakukan pemrosesan. Yang diproses adalah berbagai macam data dan informasi yang diberikan oleh perangkat input. Kemudian, data yang tersimpan dalam memori internal akan diproses untuk menghasilkan informasi baru yang nantinya akan dikirim ke perangkat output. Yang ketiga, data output. Setelah diproses, informasi yang dihasilkan akan menjalankan fungsi output. Hasilnya akan tersedia untuk digunakan oleh pengguna atau perangkat lainnya. Contoh dari perangkat output adalah monitor komputer, printer, dan speaker. Yang keempat, data storage. Berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan informasi. Penyimpanan yang dilakukan berbeda-beda tergantung bagaimana informasinya akan digunakan. Ada yang disimpan dalam memori internal, ada juga yang disimpan dalam memori eksternal. Informasi yang disimpan juga bisa dibedakan menjadi data pengguna dan data instruksi. Yang kelima, data movement. Berfungsi untuk mengirim atau menerima data dari komputer satu ke komputer lainnya, agar proses pengolahan data lebih mudah. Komponen komputer. Yang pertama, komponen input. Contohnya keyboard, mouse, scanner, joystick, kamera digital, mikrofon, touchscreen. Yang kedua, komponen proses. Contoh komponennya adalah prosesor. Yang ketiga, komponen output. Contohnya monitor, printer, speaker, proyektor. Jenis komputer. Yang pertama ada komputer portable. Adalah komputer yang dirancang untuk dapat dengan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain dan dilengkapi layar dan keyboard. Biasanya sering disebut mini PC. Yang kedua, komputer desktop. Adalah komputer pribadi yang ditujukan untuk penggunaan secara umum di satu lokasi yang berlawanan dengan komputer jinjing atau komputer portable. Yang ketiga, komputer palm top. Berfungsi sebagai komputer pribadi yang dapat digenggam. Palm top memiliki ukurannya cukup kecil,
sehingga dapat disimpan di saku tangan. Palmtop ini juga disebut handtop. Yang keempat ada komputer tower. Yang kelima, komputer notebook. Notebook adalah seperangkat komputer jinjing yang secara portable bisa berpindah, yang mempunyai baterai untuk menyimpan daya dan menghidupkan perangkat notebook di mana saja dan kapan saja. Walau dilihat dari ukurannya lebih kecil dari laptop, karena notebook tidak memiliki CD maupun DVD-ROM. Yang keenam ada handsbook. Yang ketujuh, komputer laptop. Laptop jinjing adalah komputer pribadi yang berukuran relatif kecil dan ringan. Sebagai komputer pribadi, laptop memiliki fungsi yang sama dengan komputer desktop pada umumnya. Komputer yang terdapat di dalamnya sama persis dengan komponen pada desktop, hanya saja ukurannya diperkecil, dijadikan lebih ringan, lebih tidak panas, dan lebih hemat daya. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.